Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Hauzan Abdillah. Di video kali ini kita masih membahas seputar Cisco CCNA ya teman-teman. Tapi pada video kali ini kita akan membahas tentang IP address. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sering menonton video saya itu udah nggak asing sama yang namanya IP address. Jadi IP address itu kita sebut saja sebagai alamat ataupun identitas dari suatu perangkat ya teman-teman. Jadi dalam suatu jaringan lokal itu pasti semua perangkat memiliki IP addressnya masing-masing. Misalkan router punya IP address, lalu komputer juga punya IP address, begitupun switch juga ada yang punya IP address. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Nah, jadi teman-teman kita langsung saja bahas ke pembahasan kita yang pertama. Jadi IP yang biasa kita gunakan pada jaringan lokal itu namanya IP versi 4 ya teman-teman. Dimana IP versi 4 itu terkandung ada 32 bit ya. Lalu di setiap oktetnya itu ada maksudnya di IP versi 4 itu terdiri dari 4 oktet, dimana setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit teman-teman. Jadi 4 oktet ini satu oktetnya itu memuat 8 bit, makanya IP versi 4 itu ada 32 bit. Lalu di setiap oktetnya itu bisa terisi IP 0 sampai 255 teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya kurang lebih. Kalau saya sedikit rangkum, jadi IP versi 4 itu memiliki 32 bit, lalu terdiri dari 4 oktet. Contohnya seperti ini ya teman-teman, x.x.x.x, atau kalau kita jadikan IP itu akan jadi seperti ini contohnya teman-teman, yaitu ada 192.168.1.1, yang dimana ini adalah oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Dimana di sini kalau teman-teman perhatikan ada yang namanya slash 24. Nah, slash 24 ini apa teman-teman? Nah, slash 24 adalah prefix namanya, ataupun kita sebut saja total IP yang bisa kita pakai dalam suatu jaringan. Jadi langsung saja, misalkan di sini kan saya punya IP 192.168.1.1/24. Sekarang kita akan menentukan nih total IP, lalu subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Apa aja sih yang ada pada IP ini teman-teman? Jadi langsung saja, gimana cara menentukan prefix menentukan total IP yang bisa digunakan itu melalui prefix teman-teman? Caranya gampang banget. Caranya itu adalah 32 dikurangi 24. Nah, 32 ini dari mana teman-teman? Dari sini ya. Jadi IP versi 4 kan terdiri dari 32 bit, dan 32 bit ini dikurangi sama prefix. Prefixnya berapa bang? Prefixnya itu 24 ya teman-teman. Prefixnya adalah 24. Nah, jadi 32 dikurangin prefix hasilnya adalah 8. Nah, setelah kita mendapatkan hasil 8, kita ubah lagi menjadi 2 pangkat 8 teman-teman. 2 pangkat 8. Kenapa harus 2 pangkat 8 bang? Ya nggak tahu, emang dari sananya. Emang dipatenkannya itu menggunakan angka 2. Jadi angka 2 ini berdasar dari angka biner ya teman-teman. Jadi angka biner kan angka yang hanya memiliki 2 angka ya. Jadi hanya 0 dan 1 gitu. Jadi 2 ini emang dari sananya. Lalu berapa hasilnya? Berapa hasilnya teman-teman? Ya betul sekali, hasilnya adalah 256 seperti ini. Nah, 256 ini adalah IP yang bisa digunakan pada jaringan yang memiliki slash 24 teman-teman, atau IP-nya itu dari 0 sampai 255. Jadi 0 itu juga dihitung ya teman-teman. Walaupun 0 ini kayak kalian mungkin anggap hanya angka kosong aja, enggak. 0 ini juga termasuk angka teman-teman. Jadi kita hitungnya itu dari 0. Oke. Lalu setelah itu, setelah kita bisa menentukan total IP yang bisa kita gunakan, itu ada yang namanya subnet mask. Subnet mask itu apa teman-teman? Jadi kurang lebih subnet mask itu kan seperti kalau di mikrotik itu kita menentukan subnet mask itu dari prefix ya, kayak slash 24. Tapi kalau di Cisco ini kita nggak pakai slash teman-teman, tapi menggunakan subnet mask. Jadi gimana cara menentukannya?
caranya itu gampang banget teman-teman. Itu kalian tinggal menentukannya dari sini nih. Ini 2 pangkat 8 itu kan hasilnya 256 ya teman-teman. Jadi di sini kita langsung saya tulis 256 dikurangi sama berapa? Dikurangi dari IP yang bisa dipakai teman-teman, yaitu 256 juga. Hasilnya adalah 0. Jadi setelah itu gimana bang? Nah jadi nolnya ini kita tulis di akhir ini ya teman-teman. Jadi misalkan karena kita memiliki karena dari IP versi 4 itu ada 4 oktet, yang dimana fullnya itu kan 255 ya teman-teman. Jadi kita tinggal tuliskan aja seperti ini. Jadi suatu jaringan yang memiliki prefix /24 subnet masknya itu adalah 255.255.255.0. Jadi yang kita ganti itu hanya di angka terakhirnya saja, seperti itu ya. Oke. Jadi mungkin kalian sudah mengerti ya teman-teman, atau kalian yang belum mengerti juga kalian silakan tanyakan di kolom komentar. Lalu selanjutnya ada IP network. Nah, IP network ini adalah IP awal dari sebuah jaringan. Jadi misalkan IP awalnya itu apa teman-teman? Di sini kita bisa lihat ya dari total IP. Itu IP yang awal adalah 0. Berarti IP network dari prefix /24 ini adalah 0 teman-teman. Seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya IP broadcast. Nah, kalau IP broadcast itu adalah IP terakhir dari prefix ya, dari total IP yang bisa dipakai, alias 255. Jadi di sini untuk IP broadcast kita isikan saja 2255. Nah, untuk IP range itu dari mana? Nah, IP range itu IP sisanya teman-teman. Jadi untuk IP range ini adalah IP yang bisa digunakan oleh perangkat-perangkat lain seperti router, seperti komputer, switch, dan lain sebagainya ya. Tetapi karena IP network itu adalah 0 dan IP broadcast itu 255, jadi IP yang bisa kita gunakan adalah IP setelah IP network, yaitu 1 dan IP sebelum IP broadcast. Jadi 1 sampai 254 adalah IP yang bisa kita gunakan dalam sebuah jaringan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin segini saja ya untuk penjelasan tentang IP versi 4. Oh ya, saya ada soal juga nih buat kalian. Coba kalian hitung IP atau kita hitung sama-sama aja deh teman-teman. Misalkan di sini saya memiliki IP 172.16.10 titik misalkan kita mau titik 1 juga deh, titik 1/26. Nah, coba kalian bisa tentukan gak nih IP-nya itu, total IP-nya itu berapa, subnet masknya berapa, IP network, IP broadcast, dan IP range-nya. Ya, coba ya teman-teman, nanti kita akan hitung sama-sama. Tadi kan kita sudah cobain yang prefixnya /24. Sekarang kita mau cobain yang prefixnya itu apa namanya? Prefixnya itu /26 teman-teman. IP network. IP broadcast. Broadcast. IP range. Oke. Jadi langsung saja ya teman-teman, kita akan coba untuk menghitung nih total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range dari IP yang memiliki prefix /26 ini. Oke teman-teman, jadi langsung saja ya kita coba tentukan total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range dari suatu IP yang memiliki prefix /26. Jadi langsung saja kita ikuti dengan cara sebelumnya ya teman-teman, yaitu kita mulai dari total IP dulu. Jadi caranya yang pertama adalah 32 dikurangi prefixnya berapa, yaitu 26. 32 dikurangi 26 itu hasilnya adalah 6 teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan angka 6 ini, kita harus mempangkatkan 2
dengan angka 6 ini teman-teman. Jadi 2 pangkat 6. Itu hasilnya berapa? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 64. 64 seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan angka 64 ini, barulah kita bisa menentukan subnet mask, teman-teman. Nah, jadi langsung saja. Di sini kita cara menentukan subnet masknya adalah 256 ini ataupun dari mana ya? Ya udahlah, samain aja ya teman-teman. Jadi pokoknya samain aja deh subnet masknya. Jadi 256 ini adalah total IP yang bisa digunakan dikurangi sama total IP dari /26 ini teman-teman, yaitu dikurangi 64. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 192. Nah, setelah kita mendapatkan angka 192 ini, barulah kita bisa menentukan subnet masknya. Jadi subnet masknya adalah 255.255.255.192 seperti itu. IP networknya berapa? Nah, tentu saja untuk IP network adalah IP pertama teman-teman dari setiap dari setiap IP yang tersedia. Berarti di sini total IP yang bisa digunakan adalah 0 sampai 63 teman-teman. Berarti untuk IP network di sini adalah 0 ya. Dan IP broadcastnya adalah IP terakhir yang bisa digunakan, yaitu 63. Jadi di sini kita langsung saja tuliskan 63. Dan untuk IP range adalah IP setelah IP network, yaitu 1 sampai IP sebelum IP broadcast, yaitu 62. Jadi untuk jaringan yang memiliki /24 itu total IP-nya adalah 0 sampai 63, memiliki subnet mask 255.255.255.192, IP networknya 0, IP broadcastnya 63, dan IP range 1 sampai 62. Seperti itu, maaf teman-teman. Oke, jadi diharapkan kalian sudah mengerti ya tentang IP address ini teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita membahas IP address, saya mau membahas tentang IP private dan IP public ya. Oke teman-teman, gini deh ya. Sebelum saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang IP private dan IP public, saya mau sedikit membahas tentang tentang soal yang kedua nih teman-teman, yaitu misalkan di sini kita memiliki IP 10.10.10.50/27. Nah, bisakah kalian menentukan total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range untuk jaringan yang memiliki /27 ini? Caranya seperti apa teman-teman? Langsung saja ya, seperti pada sebelumnya. Kita tentukan dulu total IP-nya, yaitu 32. Misal 32 yaitu adalah total bitnya ya teman-teman dari IP versi 4 dikurangi prefix. Prefixnya berapa? Yaitu 27. Hasilnya adalah 5. Lalu 5 ini akan kita pangkatkan ya teman-teman. Jadi 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Lalu setelah itu barulah kita mendapatkan IP yang bisa digunakan adalah dari 0 sampai 31 teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan total IP, ayo kita tentukan subnet masknya. Subnet masknya berapa nih? Jadi langsung saja kita tuliskan 256 dikurangi sama IP yang bisa kita gunakan teman-teman. IP yang bisa kita gunakan berapa? Yaitu 32. Jadi 256 itu dikurangi 32 hasilnya adalah 224 ya teman-teman. Ya, 224. Lalu setelah kita tahu 224 ini, barulah kita bisa menentukan subnet masknya, yaitu 255.255.254. Nah, setelah itu kita akan menentukan IP networknya nih berapa teman-teman. Jadi IP network seperti yang kalian tahu ya, bahwa IP pertama dari sebuah network. Nah, tetapi kalau kalian perhatikan di sini itu oktet terakhir dari IP yang akan kita cari IP networknya adalah .50 teman-teman. Sedangkan IP yang bisa digunakan itu atau total IP yang bisa digunakan itu hanyalah 0 sampai 31. Nah, jadi di sini kita tinggal tulis saja 0. Lalu di bawahnya kita bisa ketikkan di sini 31 teman-teman. Nah,
kalau kalian lihat, jadi oktet terakhir ini kan 50, dia nggak masuk ke dalam IP range ini teman-teman, atau total IP ini, karena hanya angka 0 sampai 31 yang dapat meliputi IP ini. Nah, tapi yang kalian nggak tahu ada yang namanya block subnet. Jadi block subnet itu, misalkan di sini IP-nya di oktet terakhirnya ada 50, tetapi prefixnya itu adalah 27, yang otomatis total IP yang bisa digunakan hanyalah 0 sampai 31, tetapi sebenarnya ada lanjutannya teman-teman, yang dimana di sini kita bisa menentukan blok subnet berikutnya, yaitu ada 32 dan 63 teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini adalah blok subnet yang pertama dan ini adalah blok subnet yang kedua. Yang dimana berarti 10.10.10.50 ini masuk ke blok subnet yang kedua teman-teman, yaitu antara 32 sampai IP broadcastnya itu adalah 63. Jadi otomatis sebentar teman-teman. Jadi otomatis ini adalah IP networknya teman-teman, yaitu adalah 0, dan IP broadcastnya itu adalah 31 untuk blok subnet yang pertama, dan untuk blok subnet yang kedua itu IP broadcastnya adalah 63, seperti itu teman-teman. Nah, bisa juga nih misalkan kita ubah dari 50-nya ini menjadi 70. Nah, kalau oktet terakhirnya ini 70, berarti dia nggak masuk ke blok subnet yang pertama ataupun yang kedua. Nah, itu berarti di sini kita bisa menentukan lagi blok subnet yang ketiga, teman-teman. Yaitu berapa? Blok subnet yang ketiga berarti adalah 64 sampai berapa, teman-teman? Kalian tahu nggak? 64 sampai berarti kalau 63 ditambah. Oh iya, sampai 95, teman-teman. Seperti ini. Nah, berarti 10.10.10.70 ini masuk ke blok subnet yang ketiga. Nah, kalau begitu kita sudah tahu nih teman-teman, IP range yang bisa kita gunakan itu berapa. Jadi IP range yang bisa kita gunakan adalah IP sebelum IP network, yaitu 65 sampai IP setelah IP network untuk yang pertama ya teman-teman, dan sampai IP sebelum IP broadcast, yaitu 94, seperti ini. Jadi ini adalah IP yang bisa kita gunakan dalam blok subnet yang ketiga, seperti itu. Jadi teman-teman sudah paham ya bagaimana cara menentukan total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range menggunakan prefix yang berbeda-beda tentunya. Nah, setelah kita membahas soal-soal ini, mari kita membahas tentang IP private dan IP public. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang IP private dan IP public. Nah, jadi selain IP yang sebelumnya telah kita pelajari, IP juga dibagi menjadi dua jenis ya teman-teman. Ada yang namanya IP private dan IP public. Nah, apa sih perbedaan antara keduanya? Jadi, kalau IP public itu adalah IP ataupun alamat address yang bisa diakses oleh semua orang teman-teman melalui internet, atau jika kalian memiliki koneksi ke internet. Seperti contohnya itu ada 8.8.8.8 atau merupakan IP dari Google ya teman-teman, public DNS-nya milik Google. Itu kalian bisa akses kapanpun, dimanapun, asalkan kalian memiliki koneksi internet. Nah, itu yang namanya IP public. Dan ada juga ini 1.1.1.1, yaitu IP public DNS milik Cloudflare ya teman-teman. Sama seperti Google, dia itu masuknya ke IP public karena dia bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh siapapun juga tentunya. Lalu selanjutnya ada IP private. Nah, IP private ini teman-teman, sesuai namanya ya, private ataupun IP pribadi, yang dimana IP private ini sering digunakan pada suatu jaringan lokal dan nggak semua orang itu bisa mengakses teman-teman. Jadi misalkan dalam suatu jaringan lokal itu terdapat perangkat yang memiliki IP 192.168.10.x, yang dimana IP tersebut itu nggak bisa diakses oleh perangkat lain ataupun orang lain yang ada di luar jaringan lokal tersebut teman-teman. Jadi hanya
perangkat-perangkat yang tercakup dalam jaringan lokal itu yang bisa mengakses IP private itu, seperti itu teman-teman. Tapi kalau IP private ingin mengakses IP public itu bisa ya teman-teman, asalkan mereka memiliki yang namanya koneksi internet, seperti itu. Jadi saya harap teman-teman sudah sedikit mengerti tentang IP private dan IP public ini, karena saya nggak akan bahas lebih dalam soal ini. Jadi mungkin kita akan bahas secara sederhananya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di pembahasan kita pada video kali ini adalah konsep router dan switch. Jadi sembari kita membahas tentang konsepnya, kita langsung saja akan sambil dipraktekkan ya teman-teman, supaya teman-teman juga paham bagaimana cara kerjanya. Jadi konsepnya itu, kalau switch digunakan untuk menghubungkan antara beberapa device yang memiliki satu blok subnet teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Saya memiliki dua PC ya teman-teman, yang dimana dua PC ini itu memiliki IP. Misalkan saya mau mengambil contoh, misalkan saya mau mengambil contoh mau menggunakan IP yang ini dia teman-teman, yang 10.10.10 ya. Misalkan di sini saya butuh switchnya juga. Saya mau pakai switch yang ini deh, atau yang ini deh boleh. Nah, kita sambungkan dulu nih antara switch dan PC. Nah, teman-teman. Oke. Jadi, switch ini digunakan untuk menghubungkan antara device-device yang memiliki blok subnet sama. Misalkan di PC 0 ini saya akan memberikan IP itu adalah 10 10 10 10 titik 10 teman-teman, dan untuk subnet masknya adalah 255 255 255.224 teman-teman ya. Lalu di sini saya mau copy aja biar cepat ya. Nah, setelah itu kita pergi ke PC 1, kita berikan IP juga, dan IP-nya itu harus di blok subnet yang sama ya. Kalau misalkan di PC 0 itu adalah 10.10.10.10, saya mau 10.10.10.11 teman-teman. Lalu untuk subnet masknya saya mau yang seperti tadi, yaitu 255 255 255.224. Nah, sekarang mereka sudah memiliki IP dan saling terhubung. Sekarang kita coba tes koneksi ya teman-teman. Cara untuk tes koneksi di sini itu memiliki dua cara, yaitu bisa menggunakan command prompt di PC-nya teman-teman. Kalian bisa pergi ke desktop lalu pilih yang command prompt seperti ini. Lalu kalian bisa ketikkan command ping, lalu ketikkan IP perangkat yang ingin kalian hubungkan. Lalu kita enter. Dan kalau dia menunjukkan reply seperti ini, berarti dia sudah berhasil teman-teman. Dan bagaimana sih contohnya kalau misalkan gagal? Nih saya akan kasih contoh ya. Misalkan untuk contoh yang gagal, sini saya mau coba hapus dulu IP-nya teman-teman. Jadi IP titik 1. Oke. Sekarang kita lakukan ping lagi. Kalau gagal, itu biasanya dia bakalan nggak muncul teman-teman, nggak muncul apa-apa ya. Kalau berhasil kan dia bakal munculkan reply from 10.10.10.11. Kalau gagal itu dia akan munculkan output request timeout seperti itu. Jadi konsep dari switch itu kurang lebih seperti itu ya teman-teman, untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang memiliki blok subnet ataupun satu blok subnet. Sedangkan kalau router itu dia untuk menghubungkan device-device yang berbeda blok subnet teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Misalkan saya mau membuat lagi blok subnet yang baru ya di sini. Saya akan masukkan PC 2 dan PC 3. Jangan lupa kita hubungkan ya teman-teman. Oke. Nah, jangan lupa kita kasih IP-nya. Untuk PC 2 di sini misalkan saya mau IP-nya itu adalah 192.168.10.1 titik 10 aja deh. Dan untuk
IP untuk subnet masknya adalah 255.255.255.0 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita berikan IP juga untuk PC3-nya. IP configuration, kita berikan IP-nya 192.168.10.11. Subnet masknya adalah sama seperti PC2 ya. Lalu setelah itu kita coba tes koneksi dari PC2 ke PC3 apakah berhasil. Oke, jadi setelah kita coba tes koneksi, mengirimkan paket data dari PC2 ke PC3 itu statusnya adalah berhasil. Nah, tetapi tentunya dari PC0 dan PC2 ini itu nggak bakal bisa terhubung teman-teman, walaupun switch dan switchnya ini disatukan ataupun dihubungkan ya, nggak bisa. Makanya kita butuh perangkat yang namanya router, yang dimana router ini kita gunakan sebagai perangkat yang bisa menghubungkan dua blok subnet yang berbeda teman-teman. Langsung saja kita hubungkan dari router ke switch dan dari router ke switch lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini itu routernya belum hijau ya, di sini masih berwarna merah, itu berarti belum terhubung. Kita bisa membuat dia jadi terhubung teman-teman dengan cara mengaktifkan ininya teman-teman. Port statusnya kita on kan, ini juga kita on kan. Setelah di on kan pasti dia sudah berubah menjadi hijau. Nah, setelah menjadi hijau begini, kita akan sedikit mengkonfigurasi routernya. Sebentar teman-teman, saya mau melihat dulu preference supaya interface-nya ketahuan ya. Oke. Jadi untuk interface yang mengarah ke IP, sebentar, saya akan beri tanda dulu teman-teman. Ini misalkan 192.168.10.x. Kalau yang ini 10.10.10.x. Nah, jadi mereka berbeda blok subnet ya teman-teman. Dan misalkan di sini supaya bisa mereka itu saling berkomunikasi, kita harus mengkonfigurasi pada routernya nih teman-teman. Ya, cara konfigurasinya pertama-tama kita pergi ke IP maksudnya interface, yaitu gigabit Ethernet 0/0 ataupun yang mengarah ke 10.10.10.x. Kita berikan IP-nya nih teman-teman. Misalkan IP-nya adalah 10.10.10.1 dan subnet masknya adalah 255.255.255.224. Oke. Setelah itu kita berikan IP juga untuk interface gigabit Ethernet 0/1 ya, yang mengarah ke blok subnet 192.168.10.x. Kita berikan IP-nya juga, yaitu 192.168.10.1, dan untuk subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke. Nah, setelah itu apakah mereka sudah bisa saling berkomunikasi? Jawabannya belum teman-teman. Kenapa? Karena pada setiap perangkat PC ini itu belum ditambahkan yang namanya gateway. Jadi gateway itu apa? Nah, gateway sendiri itu memiliki definisi sebagai pintu masuk. Jadi misalkan dari PC0 ini ingin berkomunikasi ke PC3, otomatis dia akan melewati interface gig 0/0 ini yang dimiliki oleh router. Dan si PC0-nya ini harus tahu dulu pintu masuk ataupun IP address dari interface gig 0/0 ini itu berapa, seperti itu. Jadi supaya bisa tahu ya teman-teman, dia mau kemana itu lewat, dia mau ke sana itu lewat mana, seperti itu. Langsung saja di sini kalian cari yang namanya default gateway. Gateway-nya itu kalian isikan aja IP dari interface router yang mengarah ke 10.10.10.x. Kita lakukan juga hal yang sama di PC1 ya teman-teman. Oh, PC1 belum punya IP nih teman-teman, sebentar. 10.10.10.11 subnet masknya. Oke. Default gateway-nya kita isikan juga 10.10.10.1. Oke. Lalu setelah itu di PC2 juga kita lakukan hal yang sama, tetapi
Untuk default gateway-nya kita isikan IP 192.168.10.1, yaitu merupakan gateway yang dimiliki oleh interface gigabit 0/1. Oke. Setelah itu kita lakukan juga hal yang sama di PC3, teman-teman. Apa ini? PC3 ya, IP configuration. Default gateway-nya kita isikan 192.168.10.1. Oke. Sekarang kita coba apakah mereka semua sudah bisa saling terhubung, teman-teman, atau bisa saling berkomunikasi ya. Pertama-tama dari PC2 ke PC3 berhasil, dari PC0 ke PC1 berhasil. Sekarang kita coba pembuktian dari PC1 ke PC2. Nah, dia masih gagal ya, teman-teman. Coba kita ulangi lagi. Dari PC1 ke PC2 dia sudah successful. Biasanya teman-teman kalau misalkan masih awal-awal mereka itu berkomunikasi biasanya selalu gagal ya. Tapi kalau untuk dicoba kedua kalinya pasti bisa. Seperti itu. Coba kita lagi dari PC0 ke PC2 dia sudah successful. Sekarang dari PC1 ke PC3 dia gagal ya, teman-teman. Gagal ya. Sekarang kita coba lagi, apakah sudah berhasil? Nice, sekarang sudah berhasil. Jadi kalau kita ambil kesimpulan konsep router dan switch ini, kalau switch itu menghubungkan device-device yang memiliki satu blok subnet. Misalkan contoh di sini PC 0 itu 10.10.10.10. Kalau PC 1 10.10.10.11. Nah, kalau router itu fungsinya menghubungkan antara dua jaringan lokal yang memiliki blok subnet yang berbeda, teman-teman. Contohnya kayak ini. 10.10.10.x itu bisa berkomunikasi ke 192.168.10.x. Jadi pada defaultnya mereka itu nggak bisa saling berkomunikasi, tapi karena adanya router mereka akhirnya bisa berkomunikasi. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, mungkin untuk videonya akan selesai sampai di sini saja ya, teman-teman. Kita sudah membahas cukup detail tentang IP address sampai praktik dari switch dan router. Oke, teman-teman, mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Terima kasih buat kalian sudah Astagfirullahaladzim. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan saya harap teman-teman yang menonton video ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga bagi teman-teman yang ingin mengikuti sertifikasi CCNA bisa mempelajari dari video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.